kerusakan properti dan kewajiban atau liabilitas. Yang pertama, risiko properti. Harta benda yang dibicarakan atau menghadapi risiko mencakup banyak kategori seperti bangunan, perabot rumah tangga, perlengkapan rumah seperti mesin, barang dagangan, persediaan bahan baku atau barang jadi, dan sebagainya. Biasanya harta benda dikelompokkan jadi yang pertama, properti real. Properti real bisa didefinisikan sebagai tanah dan apa saja yang tumbuh berdiri. Contohnya seperti tanah bangunan yang berdiri di atasnya atau tanaman yang tumbuh di atas tanah tersebut. Yang kedua, properti personal. Properti personal bisa didefinisikan sebagai apa saja yang dimiliki selain properti real. Contohnya, personal property adalah mobil, pakaian, komputer, dan lainnya. Alternatif lain untuk melihat exposure atau risiko yang dihadapi oleh harta benda adalah dengan melihat sumber-sumber sari risiko yang bisa diklasifikasikan menjadi sumber fisik. Sumber fisik mencakup antara lain kekuatan alam seperti api, badai, ledakan yang bisa menghancurkan harta benda. Sumber sosial mencakup kejadian yang muncul karena dorongan sosial, sebagai contoh kerusuhan yang terjadi dan berakibat pada perusakan properti. Sumber ekonomi mencakup kekuatan ekonomi yang mengakibatkan kerusakan, contohnya perubahan model menyebabkan barang stok lama menjadi kehilangan nilainya. B. Kerugian yang dialami harta benda. Yang pertama, kerugian langsung terjadi jika kejadian buruk mempunyai dampak langsung terhadap properti. Sebagai contoh, misalkan suatu kebakaran menghancurkan bangunan. Kerugian akibat bangunan yang hancur akibat kebakaran tersebut merupakan kerugian langsung. Yang kedua, kerugian tidak langsung bisa jadi mempunyai elemen waktu jika waktu dilibatkan dalam perhitungan kerugian tersebut. Contohnya, jika karena kebakaran bangunan tidak bisa disewakan sampai rekonstruksi selesai dilakukan. Elemen waktu, contohnya jika karena kebakaran bangunan tidak bisa disewakan sampai rekonstruksi selesai dilakukan, kerugian tersebut akan berhubungan positif dengan jangka waktu perbaikan. C. Metode penilaian kerugian aset fisik. Yang pertama, nilai harga pasar adalah harga yang terbentuk melalui mekanisme pasar. Yang kedua, replacement atau cost dilakukan dengan melihat biaya yang diperlukan untuk mengganti barang yang rusak dengan barang baru yang sama. Yang ketiga, replacement cost baru dikurangi depresiasi jika teknik ini digunakan. Manajer menghitung replacement cost kemudian dikurangi dengan depresiasi atau yang mencerminkan turunnya nilai ekonomi. 2. Risiko atau liability. A. Hukum kriminal dan perdata. Ada dua hukum, yaitu kriminal dan perdata. Yang pertama, hukum kriminal diarahkan kepada tindak salah terhadap masyarakat. Contohnya, perbuatan yang melanggar hukum kriminal adalah pembunuhan, perampokan, dan pemerkosaan. Tuntutan hukum kriminal dilakukan oleh lembaga pemerintah seperti jaksa. Yang kedua, hukum perdata diarahkan pada tindakan pelanggaran atas hak individu atau organisasi. Dalam beberapa situasi, seseorang bisa dituntut melalui hukum kriminal dan perdata. Contohnya, keluarga menuntut ganti rugi atas kematian seseorang, maka orang tersebut akan dituntut melalui tuntutan perdata. B. Common law and civil law. Di dunia ada dua sistem hukum, yaitu civil law dan common law. Civil law didasarkan pada sistem hukum yang dimodifikasikan,
yang menetapkan peraturan perundangan yang komprehensif yang kemudian dipakai dan diinterpretasikan oleh hakim. Sistem tersebut ditandai dengan perundungan yang ekstensif. Alternatif dari civil law adalah common law. Common law berkembang berdasarkan kebiasaan yang berkembang sebelum ada hukum tertulis yang kemudian masih dipertahankan meskipun hukum tertulis mulai dikembangkan. Sebagai contoh, beberapa penulis berpendapat negara dengan sistem common law memberikan perlindungan terhadap investor lebih baik dibandingkan dengan negara dengan sistem civil law. C. Dasar legal. Yang pertama, pelanggaran hukum yang disengaja. Pelanggaran ini muncul jika ada tindakan yang sengaja dilakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu yang mengakibatkan kerugian pada properti. Contohnya, pelanggaran semacam itu adalah penipuan, penganiayaan, pelanggaran hak cipta. Yang kedua, kewajiban absolut. Jika potensi kerugian terhadap individu atau masyarakat sangat besar, maka seseorang dianggap melanggar hukum meskipun aspek negligence tidak terbukti. Ketiga, negligence. Negligence bisa diartikan sebagai kegagalan untuk menjalankan perhatian sesuai dengan standar hukum yang berlaku. Contohnya, rem mobil yang tidak berfungsi sehingga mencelakai seseorang. Elemen tindakan negligence. Yang pertama, adanya kewajiban hukum untuk melaksanakan perhatian yang memadai. Elemen pertama adalah adanya kewajiban legal untuk menjaga orang lain dari hal-hal buruk. Gagal untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Elemen kedua terpenuhi jika seseorang tidak mematuhi standar tertentu yang diisyaratkan oleh hukum untuk melindungi lainnya dari kejadian buruk. Kerusakan atau cedera pada penggugat, korban harus bisa menunjukkan cedera sebagai akibat perbuatan yang digugat untuk berhak mendapat ganti rugi. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan sembrono tersebut dengan kerusakan. Perbuatan sembrono harus bisa ditunjukkan menyebabkan kejadian buruk. Dengan kata lain, tidak ada hal lain yang menyebabkan kejadian tersebut selain perbuatan sembrono tersebut. Pertahanan terhadap tuntutan kelalaian. Yang pertama, contributor negligence. Di bawah common law yang ketat, seseorang yang berkontribusi dalam kecelakaan yang dialaminya sendiri tidak bisa menuntut orang lain. Comparative negligence. Aturan di atas terlalu ketat karena disusun aturan comparative negligence. Last clear Keynes rule. Doktrin ini merupakan perbaikan lain dari doktrin contributor negligence. Assumption of rights. Ini bisa dipakai untuk mengalahkan klaim atas imputed negligence dan res LPSA loquitur. Yang pertama, imputed negligence. Pada kondisi tertentu, kelalaian tidak bisa dialihkan ke pihak lain. Sebagai contoh, misalkan saya memperoleh kontrak membangun gedung, kemudian saya mensubkontrakkan pekerjaan pemasangan listrik ke perusahaan lain. Kemudian terjadi kebakaran karena masalah listrik, maka perusahaan kontraktor listrik tersebut bisa menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap kebakaran tersebut. Yang kedua, res LPSA liquidator. Diaplikasikan ada 4 persyaratan yang diperlukan. Yang pertama, kejadian tersebut tidak akan terjadi jika tidak ada kelalaian. Yang kedua, tergugat mempunyai pengetahuan yang baik mengenai kejadian dan penggugat tidak terbukti melakukan kesalahan. Yang ketiga, tergugat mempunyai kendali khusus terhadap instrumentalisasi yang menyebabkan kejadian tersebut. Yang keempat, pihak korban tidak berkontribusi terhadap kecelakaan tersebut. D. Keputusan pengadilan. Pengadilan akhirnya akan menentukan siapa yang menang, apakah penggugat atau tergugat. E. Exposure terhadap gugatan hukum. Yang pertama, kontrak karyawan atasan. Perusahaan bisa dianggap lalai jika terjadi kecelakaan terhadap karyawannya.
kewajiban perusahaan terhadap karyawannya adalah yang pertama, perusahaan harus memberikan tempat yang aman untuk bekerja. Yang kedua, perusahaan harus memperkerjakan karyawan yang mempunyai kompetensi atau skill untuk menjalankan tugasnya. Yang ketiga, perusahaan harus mengingatkan bahaya yang muncul. Perusahaan harus menyediakan alat-alat keamanan yang memadai. Yang kelima, perusahaan harus menyiapkan alat dan menegakkan aturan yang berkaitan dengan prosedur kerja yang aman. Pemilik properti dengan pihak luar atau owner tenant. Yang pertama, invite, pihak yang diundang. Yang kedua, licensees. Yang ketiga, trespassers. 4. Produk. Produsen, pedagang besar maupun retail bisa dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kerugian yang berkaitan dengan produk yang mereka jual. Jika mereka lalai dalam pekerjaannya, kelalaian tersebut bisa didasarkan pada 3 hal, yaitu pelanggaran garansi, strict charge, and negligence. Profesional. Profesional seperti dokter, akuntan, pengacara bisa menjadi pihak yang bertanggung jawab jika kecelakaan atau kerugian yang melibatkan mereka terjadi. F. Ilustrasi kasus gugatan Liebig terhadap McDonald's. Kasus berikut ini menceritakan tuntutan seorang wanita terhadap McDonald's karena kopi yang dibelinya dari McDonald's tumpah dan mencederai kulitnya. Pada bulan Februari 1992, Liebig, wanita berusia 70 tahun dari Albuquerque, New Mexico, membeli kopi yang masih panas dari drive-thru restoran McDonald's. Pada tahun 1994, juri menetapkan ganti rugi sebesar $2,9 juta Amerika Serikat. Kasus tersebut memunculkan kontroversi mengenai perbaikan sistem hukum di Amerika Serikat. Argumen yang mendukung perbaikan mengatakan bahwa kasus gugatan tersebut tidak berdasar, sedangkan argumen yang tidak mendukung mengatakan bahwa tuntutan Liebig sudah adil dan opini publik atau yang menganggap kasus tersebut tidak berdasar tidak melihat informasi yang relevan dan penting. Kecelakaan. Orang yang mengendarai mobil adalah cucu Liebig, yaitu Chris, yang sempat memarkirkan mobilnya agar Liebig bisa menaruh krim kopi dan gula ke kopinya. Liebig menaruh gelas kertas kopi di antara kedua pahanya dan berusaha membuka lubang pada penutup cangkir kopi. Dalam proses tersebut, dia menumpahkan isi kopi tersebut pada lututnya. Liebig mengenakan celana katun yang menyerap kopi, lap, dan melindungi kulitnya sewaktu dia duduk di atas tumpahan kopi panas tersebut selama 90 detik. Cedera yang dialami, Liebig dibawa ke rumah sakit di mana dia dinyatakan menderita luka bakar tingkat 3 pada 16% dari kulitnya. Dia berada di rumah sakit selama 8 hari di mana dia menjadi bedah plastik kulitnya. Dia menjalani perawatan selama 2 tahun berikutnya. Tuntutan dan upaya penyelesaian. Liebig menuntut McDonald's sebesar $10.000 untuk membayar biaya pengobatan, tetapi perusahaan hanya bersedia $800. Ketika McDonald's menolak untuk menaikkan ganti rugi tersebut, Liebig menggugat dengan menuduh McDonald's lalai karena menjual kopi yang terlalu berbahaya dan cacat produksinya. Penyelesaian. Dengan menggunakan prinsip comparative liability, juri menemukan bahwa McDonald's bertanggung jawab sebesar 80% terhadap kejadian tersebut.
sementara Liebeck berkontribusi sebesar 28. Meskipun ada peringatan tertulis pada cangkir kopi, juri memutuskan bahwa peringatan tersebut tidak cukup besar tulisannya atau tidak cukup kuat. Juri memutuskan Liebeck berhak atas ganti rugi sebesar $200.000 untuk kompensasi cedera yang cukup kuat, yang kemudian diturunkan 20% menjadi $160.000 sebagai tambahan. Juri menetapkan 2,7 juta sebagai denda hukuman. Sumber buku Manajemen Risiko dari Dr. Mamdu M. Hanafi, MBA, edisi kedua. Itulah presentasi atau pembahasan dari saya selaku kelompok 1. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan selamat malam. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.